Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Pokoknya sayyidina banyak Muhammadin wa ala kadang-kadang alihi sampai wa keluar sahbihi sendiri. ajmain. Ini baru kumpul Pertama-tama, sedikit. yang Biasanya pertama, banyak sampai marilah ratusan. kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ilahi Rabbi, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, dan insya Allah bertalabul ilmi di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selalu umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat bergabung kembali Bapak Ibu semua, para peserta kelas Tahsin Akbar untuk bedah tajwid malam hari ini bertepatan di hari Rabu tanggal 25 September 2024, yang insya Allah kita semua akan kembali untuk bersama-sama membedah tajwid di juz ke-30 kembali, Bapak Ibu semua. Dan semoga dimanapun Bapak Ibu berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah beralamin. Baik, mangga dipersiapkan Bapak Ibu semua untuk alat tulisnya, mushafnya juga, untuk dan juga niatnya terutama kita luruskan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di sini Ustaz Salman pun sudah bergabung. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah nabi khair wa kaifa haluk? Alhamdulillah Nabi khair. Baik, sepertinya sudah siap Ustaz untuk malam hari ini untuk surahnya Insyaallah. insya Allah akan surah Al-Balad ya Ustaz ya. Nah, betul betul. Baik, untuk malam hari ini akan kita sama-sama dan tahajudnya untuk surah Al-Balad. Dan demi kelancaran acara ataupun kajian pada malam hari ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, untuk pemaparan materi insya Allah akan disampaikan dari pukul 8 sampai pukul 9 malam nanti, kurang lebih sama 1 jam. Kemudian nanti setelahnya, jika memungkinkan, akan dibukakan untuk sesi tanya jawab dan juga sesi talaki. Dan nanti jika Bapak Ibu yang ingin ikut serta dalam talaki ataupun tanya jawabnya nanti di saat sesi di setengah jam berikutnya, nanti bisa gunakan fitur raise hand. Dan nanti jika namanya disebut boleh langsung dibuka mikrofonnya. Dan mohon izin Bapak Ibu semua selama pemaparan materi berlangsung, jika tidak ada interaksi, mohon untuk di-mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya ya. Baik. Kalau begitu untuk waktu dan tempat, bisa persilakan kepada Ustadz Salman. Mangga Ustadz Salman. Baik, syukran Kang Gesa atas waktunya. Sudah bisa dimulai ya. Baik, insyaallah sudah siap semua ini sepertinya ya peserta kita. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini
Kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat, kesempatan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayahnya. Sering saya katakan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah. Cuma setiap orang bisa dihampiri hidayah, cuma tidak semua orang bisa menggapainya. Ya, jadi hidayah itu datang, cuman nggak semua orang yang bisa mengambilnya, yang bisa menangkap gitu ya. Jadi ibaratnya tuh ada hidayah nih masuk set ya. Kemudian sama orang udah gini-gini aja ya. Jadi tidak ada yang ingin saya sudah siap Ustadz, sudah siap, misalkan Al-Qur'annya sudah siap, kemudian tempatnya sudah bersih, kemudian catatannya sudah siap. Tiba-tiba sinyalnya hilang. Nah, itu berarti bukan kesempatan, berarti Allah belum memberikan kesempatan. Maka banyak sekali ya manusia yang lalai daripada nikmat itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani, dua nikmat yang sering manusia itu lalai daripadanya. Pertama ada nikmat sehat, kedua ada nikmat kesempatan. Nah, dua nikmat inilah yang sering manusia lalai. Alhamdulillah yang hadir hari ini, insya Allah dengan nikmat sehat, dengan nikmat kesempatan dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Maka sebelum kita belajar, kita membaca niat belajar terlebih dahulu. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berniat dulu untuk belajar. Kenapa? Agar apa? Wal ifadata wal istifadah, agar kita mendapatkan faidah, ya, wan naf'a wal intifa', kemudian kita mendapatkan apa? Manfaat, seperti itu ya. Kemudian apa? Setelah itu sebelum kita belajar, maka kita bersihkan dulu hati-hati kita ya, yang hari ini misalkan sedang memikirkan sesuatu ya. Coba kita fokus dulu belajar Al-Qur'an ya. Kita sekarang tinggalkan dulu masalah-masalah, karena janji Allah apa? Kalau ada seorang, bukan janji Allah ya, Nabi SAW bersabda mengenai tentang seorang yang sedang berhalakoh seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kita juga walaupun online ini termasuk ke dalam halakoh ya. Ya, karena kita nanti insya Allah 1,5 jam ke depan akan berdiskusi tentang ayat-ayat Allah. Maka yang kita harapkan apa? Perkataan Nabi berikutnya, illa nazalat alaihimus sakinah. Mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Qur'an, ketenangan kita dapatkan ya. Kemudian kita sama-sama bisa merasakan khusyuk seperti itu ya. Nah, itu yang kita harapkan ya. Nah, coba saya tanya dulu nih, gimana kabarnya? Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semuanya. Alhamdulillah Baik, Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang jawab alhamdulillah baik Ustadz, ada yang jawab khair, ada yang jawab alhamdulillah saja gitu ya. Gak apa-apa, berjenis-jenis. Biasanya kenapa saya tanya dengan menggunakan bahasa Arab? Karena biar nanti jawabannya tuh bisa beda. Ya, saya pernah sampaikan ya. Kalau saya tanya, gimana kabarnya? Baik Ustadz, sudah selesai di sana. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Arab, kaifa halukum? Bagaimana kabarmu hari ini? Misalkan. Kemudian di sini ada Ibu Halimah, misalkan menjawab Ibu Halimah, alhamdulillah ala kulli hal. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu maknanya bukan hanya baik Ustadz, seperti itu ya. Nah, makanya Al-Qur'an itu menyampaikan apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyin. Maka Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab. Nah, itulah kita ya, kurangan bahasa kita adalah tidak selengkap bahasa Arab. Maka Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab yang akan kita pelajari hari ini tentunya. Ya, yang akan kita pelajari yang bahasanya akan kita ikuti, akan kita tuntun, ya akan kita ya akan menjadi petunjuk kita. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pertanyaannya Ustaz, misalkan ini kita mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk,
tapi bacanya belum bisa. Nah, gimana ini? Repot nanti ya. Nah, sama seperti saya katakan, kita bisa menggunakan Google Maps karena kita bisa membaca, kita mengerti menggunakannya. Ada seorang yang punya aplikasinya, ya, kemudian dibuka tapi tidak bisa baca, kemudian tidak mengerti. Kira-kira bermanfaat nggak tuh Google Maps? Tidak. Tidak ya, tidak sama sekali. Mau secanggih apapun Google Maps itu, ya, mau sekeren apapun teknologinya, kalau seorang usernya tidak bisa baca, nah repot. Nah, itu ya. Sama dengan Al-Qur'an. Gimana kita mau mengambil petunjuk dari Al-Qur'an? Minimal kita bisa baca dulu Al-Qur'an. May yuhsini tajwida yazfar birrasyad. Nah, seperti itu ya. Nah, ini boleh teman-teman yang sudah hadir boleh absen ya di kolom komentar. Coba saya pengen tahu teman-teman yang hadir hari ini apakah masih istiqomah yang orang-orang kemarin. Nah, itu boleh namanya, kemudian asal kotanya. Ya, asal kotanya. Seperti itu boleh. Nah, ini ada yang dari Jawa Tengah, Kendal Jawa Tengah, ada yang dari Pati ya. Ada yang dari Manokwari, ada yang Sukabumi, hadir malam yang dingin. Masya Allah ya. Memang enak dingin-dingin itu ngaji ya. Itu yang saya rasakan, memang yang enak dingin-dingin itu ngaji ya. Bukan dingin-dingin ngopi ya, tapi dingin-dingin ngaji. Kita biasakan kalau dingin ngaji, panas Ustaz apalagi lebih semangat ngajinya gitu ya. Nah, ini sudah banyak nih ya, ada yang dari Jogja, ada yang dari mana ini? Ada yang dari Bandung, deket ya Bandung ya. Masya Allah, Payakumbuh. Nah, ini Payakumbuh. Ada dari Medan, ada yang dari Masya Allah, banyak ya. Nah, jadi harapannya apa? Ketika teman-teman belajar kemudian bisa menyimak, harapannya bisa disebarluaskan materinya. Ya, mungkin di sini ada yang seorang pengajar Quran anak seperti itu ya, di masjid ataupun di rumah masing-masing, maka boleh dipraktekkan ilmunya, boleh disebarkan ya. Nah, insyaallah sejam ke depan kita akan berdiskusi tentang salah satu surah di dalam Al-Qur'an yang bernama surah apa? Al-Balad. Al-Balad ya. Nanti insyaallah kita akan membahas sedikit tentang surah Al-Balad. Surah Al-Balad terdiri dari 20 ayat. Ya, terdiri dari 20 ayat. Ini kira-kira jelas nggak fontnya? Jelas ya? Kecil. Orang Ustaz terlalu kecil. Nah, nanti dibesarin ya. Maksudnya kelihatan ya, tidak kabur ya. Iya. Nah, nanti insya Allah akan saya bantu besar. Nah, ini sejumlah 20 ayat. Nah, Allahu a'lam nanti selesai atau tidak ya. Yang penting kita baca saja dulu secukupnya ya, seperti itu. Satu kata-kata yang ingin saya sampaikan, ingat ya, belajar Al-Qur'an itu bukan. Nah, ini saya pengen mengasih kata mutiara dulu ya. Nah, coba tenang dulu nih. Belajar Al-Qur'an itu bukan tentang kita mampu atau tidak mampu, tetapi tentang Allah yang mau. Nah, itu ya, ingat itu. Bukan tentang kita mampu enggak, bisa enggak, kira saya susah Ustadz. Nah, bukan, tapi kita berharap bahwa ini adalah Allah yang mau. Jadi mudah saja nanti insyaallah ya. Baik, kita mulai dari ta'awudz ya, ta'awudz kemudian basmalah. Tadi teman-teman sudah lihat di tampilan awal ya, sebelum kita mulai kelas itu ada yang namanya kelas maqamat ya. Maqamat itu banyak sekali tadi ya disampaikan, ada Ustadz Ari di sana disampaikan ada irama apa? Bayati. Ada bayati, ada irama kurdi, ada irama nahawan, ada irama jiharka, ada irama soba, ada irama hijaz, ada irama ros, ada irama sika. Nah, ada 8 ya, ada 8. Nah, hari ini insyaallah kita mau pakai irama apa ini? Ya. Insyaallah itu masing-masing saja ya, beda masing-masing, bebas ya, praktekan. Mungkin di sini sudah ada yang masuk kelas maqamat. Nah, itu nanti boleh ya. Misalkan dapat giliran membaca tiba-tiba ya. Nah, itu boleh dipraktekkan. Supaya apa? Teman-teman yang lain bisa menyimak kemudian ingin ikut juga. Seperti itu ya, ingin belajar juga. Baik, kita dari ta'awudz ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Ya. Untuk huruf jim itu jangan sampai dia menjadi cim, ya. Jangan jadi huruf C, ya. Jangan jadi huruf C. Nah, jadi betul-betul hurufnya itu huruf JI, jim, ya. Nah, tapi jangan juga sampai di apa ya bahasanya itu apa ya? Dimedok-medoki, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jangan segitu itu, ya. Tapi apa? Biasa saja, natural saja, ya. Kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang lafaz Allahnya masih kepanjangan, nah itu dipendekin sedikit, ya. Yang masih Bismillahirrahmanirrahim. Pendeki. 2 harokat saja, ya. Gimana? Bana baununa binabina bainibuna. Nah, kan nggak ada bana baununa, nggak ada, ya. Temponya, ya, jangan sampai baca awalnya pelan kemudian tiba-tiba di akhir cepat, ya. Ada juga yang di awalnya cepat, di akhir pelan. Nah, itu jangan sampai, ya, tapi konsisten. Harus konsisten, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ayat pertama, ya. Kelihatan, ya? La uqsimu bihadzal balad. Silakan. La uqsimu bihadzal balad. Baik, mumtaz. La itu dibaca panjang karena di sana ada Alis. ada tanda alis, kemudian setelahnya bertemu dengan alif Berharokat. berharokat, betul. Jadi dibaca berapa harokat? Bapak 4 Ibu sampai semuanya? 5. Mad wajib, Munfasil. mad jaiz munfasil, ya, bukan mad wajib munfasil. Jangan kebalik, ya. Nah, jangan kebalik. Lanjut. La uqo. Ini ada huruf qaf. Ada huruf qaf. Baik, yang mengulang-ulang di mute, ya. Kecuali misalkan saya tanya, itu jawab. Tapi kalau yang mau ngulang-ulang di mute, ya. Afwan. Baik, ini qalqalah, ya, dipantulkan huruf qafnya karena huruf qaf memiliki sifat qalqalah namanya, ya. Siapa yang bilang? Jazil. Siapa yang bilang? Imam Jazari rahimahullahu taala. Siapa yang kenal sama Imam Jazari? Tidak. Kenal namanya. Kalau ada yang keren, kalau ada yang kenal itu luar biasa, ya. Nah, itu berarti sudah hidup dari zaman berapa itu, ya. Tapi kita mengetahui biografi beliau. Nama aslinya Muhammad Ali Yusuf. Ingat nggak?
Insyaallah. Muhammad, Gitu ya. Muhammad bin Yusuf. Masya Allah. Nah, tinggal ditambah bin setiap nama gitu ya. Baik. Beliau mengatakan qalqalatun qutbujadin. Nah, salah satu hurufnya adalah huruf qaf. Jadi harus dipantulkan. Syaratnya apa? Syaratnya harus sukun. Ya. Kalau huruf qaf berharokat fathah, kira-kira qalqalah enggak? Tidak. Bukan. Maka dari itulah ya, sifat huruf itu terbagi menjadi dua. Ada yang aridah, ada yang lazimah. Nah, ya. Ada yang selalu melekat di huruf, ada yang kadang-kadang saja. Kadang-kadang kalau situasinya bagus muncul gitu ya. Kalau situasinya enggak bagus ya enggak muncul seperti itu. Jadi kadang-kadang saja. Nah, qalqalah itu termasuk daripada salah satu sifat aridah ya, yang kapan-kapan saja, tidak setiap saat ada. Seperti itu ya. Lanjut. Bihadzal. Balad. Dal. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Ya. Qamariyah. Alif lam Betul. qamariyah. Kenapa kok dibilang alif lam qamariyah? Karena setelahnya Ada tanda Setelahnya ada bukannya ba. tanda apa? Lam Ba-nya huruf huruf Karena qamariyah. setelahnya huruf Qamariyah. ba. Dan Ustadz Iya. di sana nggak ada tasydid aja kebetulan Ustadz. Jadi ya dibaca gitu ya. Nggak apa-apa lah gitu ya. Ustadz, kenapa? Karena balad itu adalah kata benda. Dan syarat ada hukum alif lam qamariyah atau syamsiyah harus kata benda. Kebetulan balad diawali dengan kata dengan huruf ba. Jadinya lah alif lam qamariyah. Balad apa artinya balad? Balad itu artinya adalah negeri ya. Negeri. Kita lanjut. Wa anta hillum bihadzal balad. Silakan. Wa bihadzal balad. Itu di sana ada yang warna hijau, itu hukumnya adalah ikhfa. Ya. Kenapa ikhfa Ustadz? Ya, karena pertama di sana ada nun sukun bertemu dengan huruf dengan ta. betul. Bertemu dengan huruf ta. Kemudian di sana ada yang warna biru, hilum. Di sana ada yang namanya dhammatain. Nah, dhammatain ya, bertemu dengan huruf ba, maka dia menjadi iqlab. Iqlab artinya adalah mengganti ya, menggantikan apa? Suara nun digantikan menjadi suara mim yang seharusnya wa anta hillun biha, tapi diganti menjadi wa anta hillum ya, itu namanya iqlab. Kemudian berikutnya yang ini dia sama ya, sama dengan sebelumnya. Ayat ketiga sekarang. Wa walidin wa ma walad. wa Walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Walidin wa ma walad. Mumtaz ya. Di sana. Ini saya loncat-loncat saja ya. Kalau misalkan ada yang mat tabi'i, coba teman-teman perhatikan. Ya. Nah, kalau ada yang mat tabi'i, teman-teman insyaallah sudah mutqin insyaallah ya. Tinggal latihannya saja, tinggal riyadhahnya saja. Insyaallah tentang kaidahnya sudah paham. Di sini ada kasratain bertemu dengan huruf waw. Itu hukumnya adalah idgham bi gunnah, ya. Karena suara tanwin itu ada nun, kemudian nun bertemu dengan huruf waw, maka dia menjadi idgham, meleburlah. Ya. Kenapa melebur? Ya, seperti itu kaidahnya.
disertai dengan gunnah. Karena apa? Karena ada huruf nun sebelum waw. Jadi suara gunnah nun masuk ke dalam suara waw. Wawalidiu. Nah, harus syaratnya ingat, harus ada gunnah. Ini yang kadang-kadang terlewat ya. Wawalidiu. Nah, tidak ada gunnahnya. Ya, tapi jangan sampai hilang gunnahnya. Karena apa? Kaidahnya idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Nah, dari 3 ayat tadi diakhiri dengan huruf dal sukun. Kalau dal sukun dibacanya gimana? Qalqalah. Betul. Salah 2 hurufnya adalah dal dan qaf. Nah, baru 2 ya. Huruf dal dan qaf. Nanti kalau ada huruf qalqalah lagi kita sebutkan. Baik, sekarang ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Silakan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik, saya sedikit pelan ya, boleh. Karena nanti tadi lihat takutnya kecepatan temponya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Silakan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Betul. Nah, di sana ada dal sukun, laqad, hukumnya ikhfa, sama. Ya, dal sukun pokoknya dia harus mantul. Jangan sampai yang nggak mantul dia mantul. Nah, ya itu repot. Misalkan ini yang tidak mantul tapi mantul. Contohnya gimana? Laqad khalaqnal. Nah, laqad khalaqnal. Nah, ya lam yang seharusnya tidak qalqalah tapi mantul. Hati-hati ya. Khalaqna. Sekarang pertanyaannya nih, itu ada khalaqna dibaca harokat enggak? Satu harokat. Satu harokat. Oke, dibaca 1 harokat. Saya pernah menyampaikan di sini atau di kelas besar atau bukan ya? Saya ingin menyampaikan Ini ada katanya minggu ini 1 harokatnya. apa ya? Saya catat soalnya. Betul, istilah sebutan 1 harokat ya. Nah, baik, Ya. nanti ya di akhir. Maka jangan kemana-mana nih, simak dulu ya. Nah, Iya. baik, khalaqna kenapa tidak dibaca 2 harokat? Kan di sana ada fathah bertemu alif. Setelahnya ada lam Tuh, Setelahnya ada sukun. sukun. setelahnya ada Ada sukun. ada lam. Jadi langsung. Nah, setelahnya karena ada bukan lam sukunnya saja ya, bukan lam sukunnya saja. Tapi karena ada yang namanya hamzah wasol ya. Contoh misalkan di sini ya, kalau saya berhenti misalkan laqad khalaqna, kenapa dibaca 2 harokat? Kan setelahnya ada alif lam. Karena saya berhenti di sana dan tidak bertemu dengan hamzah wasol. Nah, tapi kalau bertemu dengan hamzah wasol, maka hilanglah alif-alif tadi. Mau alifnya 5, 10, 20. Ya, tapi setelahnya ada lam sukun atau huruf sukun, maka tidak berlaku ya. Itu kaidahnya. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf sin, ini hukumnya ikhfa. Ada 15 atau 14 huruf ikhfa. Ada yang tahu nggak? 15. Baik, apa saja hurufnya? Selain izhar. Selain izhar, idgham, iqlab. Keren ya, berarti sudah mutkin berarti ya. Selain iqlab, selain idgham, selain izhar. Nah, itulah ya. Nanti yang nggak tahu nih, boleh chat di kolom komentar ya. Nah, ya, saya belum tahu Ustaz, saya belum tahu. Nah, nanti akan kita share nanti ya kalau ada waktunya. Insya Allah. Nah, tapi salah satunya adalah huruf Sin. huruf sin, mumtaz. Salah satunya adalah huruf sin ya. Maka bacanya gimana? Maka bacanya nunnya seharusnya jelas. Ya, insan,
Iya, saat maka dia berubah, tidak jelas lagi. Ya, sering saya katakan kalau di Indonesianya itu huruf N jelas N, ya. Tapi kalau diubah menjadi samar maka berubah hurufnya menjadi Putus-putus Ustaz. gitu ya. Nah, itulah kira-kiranya ya. Fi kabad. Nah, itu ada mat tabi'i ya. Saya ingatkan lagi kalau ada yang mat tabi'i dicatat ya, jangan sampai nanti kelewat kalau dapat kesempatan talaqi ya. Ingat, ada mat tabi'inya tuh. Tadi ada beberapa mat tabi'i ya. Kabad. Di sana kira-kira dalnya qalqalah apa tuh? Kubro. Kubro. Baik. Qalqalah kubro. Kubro. Apa yang dimaksud dengan qalqalah kubro? Di akhir Dia ayat. suaranya sedikit besar, lebih sedikit besar. Beda dengan laqad, laqad. Dia hanya sekali lewat saja. Tapi kalau di akhir ayat, di akhir kalimat, di akhir bacaan, maka dijelaskan kabad. De. Kabad. Ya. Kabad. Kabad. Baik, kita lanjut ya. Ya, minimal setengahnya lah ya sampai ayat 10 ya, mudah-mudahan. Ayat berapa sekarang? Ayat 5. Nah, ayat 5. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Harus pendek ya, jangan ahad. Ahad. Tidak ya. Ahad. Misalkan Ustadz sulit Ustadz ngikutin iramanya, bebas ya, jangan dengan mengikuti. Tapi saya ingin mencontohkan irama yang satu ini, yang satu ini. Ayahsabu allai. Itu ingat ya, kalau ada idgham bi ghunna harus beserta dengan dengungnya. Jangan hanya seperti ya bertasydid saja ya. Baik, sebentar. Bentar ya. Saya ulangi dulu. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu alaihi ahad. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Di sini ada nun sukun bertemu dengan lam, dia bertasydid. Sama kasusnya dengan nun bertemu dengan ya bertasydid. Kira-kira apa perbedaannya antara nun bertemu lam dan nun bertemu ya? Idgham bila guna. Satunya bila guna, satunya Satu bila guna, yang satu biguna. Betul, yang pertama keren. bila. Satunya dia tidak ada bila. Gitu ya. Satunya dia tidak ada bila, Ustaz. Berarti apa? Bi. Oh, betul ya. Misalkan yang satu apa, Ustaz? Yang satu tidak ada khoisyum. Yang satunya ada. Boleh. Yang satunya ada gunnah, Ustaz. Yang satunya tidak. Boleh, ya. Yang mana yang tidak ada gunnah? Alai. Non ketemu lam. Alam. Alan. Nun Ketemu nun lam. bertemu nun bertemu dengan lam. Jadi jangan sampai ayahsabu jangan sampai ya. Ayahsabu allai tidak ya, tapi dia jelas. Baik. Bentar, stop dulu. Ayahsabu Dulu ya. Ingat, kalau lam ditahan jangan sampai berlebihan. Ini rahasia antara kita nih ya. Kalau lam berlebihan itu gimana Ustadz suaranya? Contoh, saya baca dua pilihan bacaan. Nanti pilih yang mana yang tidak ditahan, yang tidak berlebihan lamnya ya. Satu. Nih simak ya. Satu. Ayahsabu allai yaqdir. Sampai sana. Ini satu ya, itu bacaan satu. Bacaan kedua, ayahsabu allai yaqdir. Yang mana yang salah?
Yang salah Yang pertama. kedua. Yang kedua. Yang pertama. Yang kedua. Yang Baik. kedua. Ustaz, yang Coba salah. yang pilih nomor 1. Coba keluarin suaranya. 1. Yang pertama. Yang Salah yang 1 yang kedua. salah. Coba yang salah yang nomor 2, mana suaranya? Saya Kedua, Yang salah yang nomor Ustaz. 2. yang kedua Baik. berlebihan Ustaz. Dua-duanya Berlebihan. berlebihan. Kenapa Ustadz? Perasaan sama aja. Karena lam itu makhrajnya di ujung lidah mengarah ke langit-langit sedikit di depan. Kelihatan nggak tangan saya? Ya. Ini langit-langit nih ya. Dia di sini. Tadi ketika saya ucapin dua-duanya ke belakang. Al yang seharusnya al. Ustadz, kok bisa seperti itu? Gimana cara membedakannya? Itu harus sering-sering mendengar Al-Quran ya. Lanjut. Ingat ya, kalau nun sukun bertemu lam jangan ada guna. Kalau ada nun sukun bertemu ya beserta guna. Dengungan. Apa itu guna? Dengung. Dengung ya. Apa itu dengung? Rongga hidung. Faisum. Betul. Rongga hidung. Coba artikan khaysum. Faisum rongga hidung. Mengalir melalui rongga hidung. Betul. Coba artikan rongga hidung. Rongga hidung ya di hidung. Keluar dari hidung itulah. suaranya. Nah, ini saya buktikan bahwa bahasa kita Ditutup. itu kurang kosakata. Tapi kalau misalkan saya artikan khaysum dengan bahasa Arab, maka panjang lagi pembahasannya. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bahasa Arab ini nanti bisa kita ucapkan ya. Nanti karena kita harus bangga memiliki bahasa Arab dan bahasa Indonesia ya. Lanjut. Alaihi ahad. Alai. Itu ada ya sukun sebelumnya fathah. Masih ingat nggak apa hukumnya? Lin. Betul. Lin. Baik. Di sini saya ingin kasih info sedikit. Saya mau kasih info sedikit nih. Di sini ada mim ekornya tuh ke samping. Ada mim ekornya ke bawah. Bedanya apa? Harus berhenti. Kalau ke samping berhenti. Kalau ke bawah lewat saja. Kalau ke bawah iklab. Wakaf lazim Ustaz. Oke. Kalau yang kemana tuh waqaf lazim? Wakaf lazim yang ekornya panjang. Kalau yang ekornya pendek? Baik ya. Kalau ekornya ke samping, gitu ya. Itu dia tandanya adalah harus berhenti ya, atau memberi tanda bahwa berhenti, boleh berhenti di sana. Kalau ekornya ke bawah kayak ini, seperti ini ya, ini, maka itu tandanya hukumnya iqlab. Ayat 6 sekarang, perhatikan. Kan. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Silakan. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu Baik, mumtaz. Di sana ada bunyi u, ada bunyi lu. Ya. Pertama ada bunyi ku, kedua ada bunyi lu. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Harokat. Harokatnya sama-sama dhamma. Harokatnya sama-sama dhamma. Domah ketemu waw. Jawabannya betul. Betul ya. Masya Allah ya, orangnya sudah banyak yang hadir ya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya Allah berikan keberkahan hidupnya ya, insya Allah.
Alhamdulillah. Sudah semangat sekali jawab ya. Ustadz, ini ada matobi'i, yang satunya tidak matobi'i. Nah, yang saya tanya bukan itu ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya di hurufnya. Di hurufnya. Jangan sampai mengucapkan lu itu menjadi lu. Ya, menjadi lu. Jangan. Yaqulu. Kenapa Ustadz? Kok bisa sampai sana? Nah, kita nanti di kelas tahsin ini akan belajar juga yang namanya tebal tipis. Ya, ini saya spill sedikit ya. Ada yang namanya tebal tipis. Oh, apa Ustadz materi tebal tipis? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Tapi ternyata di dalam bacaan Al-Quran itu juga ada takaran dalam pengucapan huruf. Ya, takaran dalam pengucapan huruf. Ya, jadi Al-Quran itu lengkap ya. Sempurna Al-Quran itu ya, bahkan setiap hurufnya saja ada ketentuannya yang tidak boleh kita acak-acak ya, kita acak-acak seperti itu. Ahlaktuma. Nah, ini hati-hati ya, huruf H jangan sampai dia menjadi qalqalah. Yaqulu ahlak. Nah, jangan sampai ya. Tapi ahlak cukup seperti itu. Malal. Nah, ini tadi apa hukumnya? Malal. Malal apa? Bila guna. Idgham bila gunna. Betul. Jadi jangan ada guna ya. Malal lubada. Da di sana mat apa namanya? Iwad. Namanya adalah mad Iwad. coba apa sih mad iwad? Tanwin yang terjadi berhenti karena wakaf. Tanwin tapi wakof, Ustaz. Betul ya. Ini rata-rata sudah hampir bisa jawabannya ya. Tapi mungkin ada anak belum bisa Ustadz. Nah, tidak apa-apa. Jadi harus tetap belajar ya, harus tetap belajar. Nih, mad iwad adalah apabila ada tanwin setelahnya kita waqaf. Ya, setelahnya kita waqaf. Ya, ada fathatain setelahnya kita waqaf. Kalau misalkan ini bukan fathatain tapi kasrotain, apakah tetap dibaca malalubadi? Tidak harus Tidak jadi qalqalah Ustaz. Ya, dia hanya menjadi sukun. Syaratnya mat iwad harus fathatain. fathatain ya, harus fathatain. Tapi Ustaz, misalkan kalau misalkan nggak ada alifnya tapi fathatain, tetap dibaca mat iwad nggak? Iya. Iya, Kalau berhenti. tetap dibaca mat iwad. Contohnya apa Ustaz? Contohnya di Quran surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Terus wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan wa nisaa. Ya. Baik. Kita lanjut ayat 7 sekarang. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Baik. Mungkin ini ada pertanyaan. Mad iwad berapa harokat Ustadz? Mad iwad dibacanya 2 harokat. 2 harokat saja. Malalubada. Ya, itu ya. Baik, sekali lagi kita ulangi ayat 7. Tadi terlewat ada pertanyaan. Bagus. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Baik, cukup. Dari kata ayah sabu alam, dari kata ayah sampai alam, yang mana yang belum dipahami?
Alam yaro. Ayo, dari kata ayah sini sampai sini, yang mana yang belum difahami? Insyaallah paham. Nah, insya Allah paham ya. Baik. Sekarang dari yarohu sampai ahad, yang mana yang belum paham? Itu mat wajib ya. Ya rohu. Nah, baik. Ini bingung Ustaz. Mat Ini namanya silah mat wajib. tawilah. Mat Mat silah wajib. tawilah ya Ustaz. Baik. Majilah. Sebentar, Silah sebentar, tawilah. sebentar. Silah Ya, tawilah. sebentar. Jais. Baik, sebentar ya. Sebentar, mantap. Bagus, semangatnya Mat silah bagus. tawilah. Heeh. Ini mat wajib, mat silah, mat mutasil, mat jaiz, atau mat lazim. Yang mana? Silah. Mat Majais. silah tawilah. Mat silah Nah, tawilah. Silah tawilah. baik. Saya ulangi. Ini mat sila tawila, mat sila qasira, mat jaiz, mat munfasil, mat wajib, mat mutasil. Yang mana? Mat silah tawilah. Nah, ya. Namanya adalah mad sila. Silah tawilah. Kenapa Ustadz? Bukannya kalau ada alis setelah nyari berharokat itu mad munfasil. Betul. Nah, betul. Betul. Cuman kebetulan di sini ada yang namanya hak dhamir. Berisik, Bu. Ya, ada yang namanya hak dhamir. Ya, sabar ya, sabar. Ada yang namanya hak dhamir ya, ada yang namanya hak dhamir. Nah, apa itu hak dhamir? Hak dhamir itu adalah apabila di sana ada kata bahasa Arab yang menggunakan kata ganti. Contoh, saya ulang ini. Ini materi tentang bahasa Arab nih sedikit ya. Salman pergi ke pasar. Ya. Dan ibunya itu ke siapa? Salman. Terus siapa Salman? Anak. Salman yang ngajar ngaji. Katanya. Salman yang ngajar ngaji ya gitu betul. Nah, itulah bahasa Arab gitu. Ya, saya ingin mengucapkan misalkan dia itu hanya menggunakan huwa. Ya. Tapi kalau misalkan kata-katanya panjang terus diakhiri hu, maka dia kembali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu ada inna anzalnahu. Hu-nya ke siapa? Nah, hu-nya kembali lagi ke siapa? Lihat konteks sebelumnya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya Ustadz? Itu hak dhamir atau hak biasa? Ya, harus paham sedikit-sedikit lah bahasa Arab ya. Tapi Ustadz misalkan nggak paham, alhamdulillah. Sekarang sudah dibantu ulama kita dengan diberikan tanda. Apa tandanya? Ada tanda alisnya. Ya, biasanya ada tanda alisnya ya. Kenapa ada tanda alis Ustadz? Karena di setelah huruf hak dhamir ada huruf hamzah atau alif berharokat ya. Mat sila terbagi menjadi dua, ada yang tawila, ada yang qasira. Kalau yang tawila dia panjang lebih dari 2 harokat. Kalau yang qasira hanya dibaca 2 harokat. Contohnya mana Ustadz? Contohnya surah Al-Qadar tadi. Inna anzalnahu fi hufi. Nah, gitu ya. Terus apa lagi? Kenapa misalkan dia apa syaratnya dia disebut mat silah? Syaratnya di antara mat silah itu harus harokat. Sebelum huruf hak dhamirnya harus berharokat, setelahnya harus berharokat. Seperti itu ya. Nanti insya Allah kalau masih ada yang bingung boleh ditanyakan. Kita masuk ayat 8 insya Allah ya. Waktunya beberapa menit lagi nanti insya Allah ada sesi talaqinya insya Allah ya. Dan tanya jawab. Ayat 8 sekarang. Alam naj'al lahu 'ainain.
ألم Alam نجعل naj'al lahu نجعل له aynayn. عينين Baik. Alam naj'al lahu aynayn. Alam ألم naj'al ألم lahu نجعل له aynayn. عينين Alam naj'al lahu aynayn. ألم Alam naj'al lahu عينين Betul. Irama boleh berubah, tapi suara tidak boleh berubah. Ya, maksudnya gimana? Jangan sampai iramanya berubah, huruf suaranya juga berubah. Ya, misalkan yang seharusnya alam menjadi olom, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Harus dia sama, harus konsisten. Waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nazirihi kamitslihi. Harus semisal, ya. Nah, ini ada beberapa kesamaan di hukum-hukum sebelumnya. Pertama ada yang namanya qalqalah, ya. Kemudian ada yang namanya idgham Bila guna. bila gunnah. Nah, di sini ada yang namanya lin dan juga ada yang namanya madlin. Matlin. Nih, yang ini namanya lin, sifatnya lin. Karena ada ya sukun sebelumnya fathah, ya. Nah, setelahnya ada juga ya sukun sebelumnya fathah. Akan tetapi setelahnya ada huruf yang disukunkan karena waqaf. Coba, Jadinya pernah nggak mendengar istilah huruf yang disukunkan karena waqaf? madlayin. Nah, itu biasanya difungsikan di mad apa? Madlayin. Arid li sukun. Mad arid li sukun itu adalah ada mad setelahnya apa? Setelahnya huruf yang diwakafkan. Kalau sekarang ada sifat lin, setelahnya ada huruf yang diharokat, ada huruf yang disukunkan karena wakaf, maka dia berubah menjadi mad lin. Bacanya berapa harokat? Lebih dari dua harokat. Maka tadi saya baca alam naj'al lahu aynayn. Nah, boleh ya, boleh. Kalau dua harokat saja boleh Ustadz? Boleh. Ya, boleh. Dengan ketentuan ya, dengan ketentuan dan kita sudah paham. Yang pertama ada lin, ada madlin ya. Itu bedanya. Kalau madlin itu biasanya di akhir bacaan atau di akhir ayat. Kalau lin itu biasanya di tengah-tengah ayatnya. Ayat 9 sekarang. Walisanan wa syafatain. Silakan. Walisanan wa syafatain. Walisanan wa syafatain. Walisanan wa syafatain. Fa-nya jangan panjang. Wa syafatain. Nah, jangan ya. Semuanya pendek. Ya. Wa syafata. Nah, itu pendek. Ulangi ya. Walisanan wa syafatain. Walisa sama tabi'i nau itu idgham bi gunnah. Harus ada suara gunnahnya, ya. Kenapa Ustaz? Karena di sana ada suara nun. Bercampurlah dengan huruf waw. Ya. Syafatain. Nah, ini catatan lagi. Catatan ya, ingat jadinya, ingat. Nih. Ada madlin itu beda dengan tasydid, ya, beda dengan tasydid. Ingat. Ada yang feedback nih suaranya. Itu tanda nenek udah pakai jilbab. Di Hello Panda itu. Bentar ya. Ada madlin itu sama statusnya dengan lin.
Apa maksudnya? Dia tidak terburu-buru. Contohnya, walisanan wa syafatain. Tain. Nah, tidak. Ya, tapi dia pelan. Wa syafatai tain. Nah, ya. Nah, cukup. Ya, betul, betul ya. Walisanan wa syafatai tai. Jadi tidak tain. Walisanan wa syafatain. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, nanti kalau ada yang kesempatan membaca ya di rumah masing-masing ataupun di mana gitu ya. Nah, ingat lin itu jangan sampai sama dengan apa? Dengan madlin. Nah, di sini ada pertanyaan, madlin samakah dengan madlayin? Baik. Madlayinah. Nanti kita ya, nanti ini masuk ke pertanyaan nanti ya insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita langsung ke ayat 10 berikutnya ya. Masuk ayat 10. Wahadainahun najdain. Baik, ulangi. Wahadainahun najdain. Baik. Wahadaina. Itu mat apa? Itu apa hukumnya? Lin. Oh, lin. Lanjut. Namat. Baik, mat tabi'i. Kemudian an. Itu mat. An alif lam syamsiyah Samsia. Dan Alif ada lam alif lam syamsiyah. Samsia dan gunnah. Betul. Gunna musyaddadah. Ya, gunna musyaddadah. Kemudian ada jim sukun. Nah, jim sukun itu juga termasuk qalqalah. Jadi sudah ada berapa huruf qalqalah? Kita kumpulkan. Sudah ada tiga. Pertama huruf qaf, kedua huruf dal, ketiga huruf jim. huruf jim ya. Nah, nanti insyaallah kita akan temukan huruf-huruf qalqalah lainnya di surah Al-Balad ini nanti ya. Nah, kemudian terakhir ditutup dengan namanya mad Lin. madlin ya. Betul, madlin. Bukan mad arid li sukun ya, tapi madlin. Baik, karena apa? Karena ada ya sukun, sebelumnya ada fathah. Itu namanya lin, dan kebetulan setelahnya ada huruf yang diwaqafkan yang disukunkan karena waqaf ya. Kata siapa ya sukun sebelumnya fathah lin? Jazari Ustaz. Kata Imam Al-Jazari. Alhamdulillah ya, berarti sudah tahu. Berarti sedikit-sedikit kalau misalkan ditanya kata siapa? Imam Jazari. Jadi apa? Kita ingat. Minimal kita ingat aja sama nama beliau itu ya. Alhamdulillah. Rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin. Nah, itu ya untuk malam ini insyaallah kita sampai ayat 10 saja. Ayat setelahnya gimana Ustadz? Nah, nanti insyaallah. Tadi saya ingin menyampaikan satu istilah. Masih ingat istilah apa? Satu harokat. Huruf yang dibaca tidak ada matnya. Itu disebut dengan ikhtilas. Ya, walaupun ikhtilas ini difungsikan, ada juga istilah lain yang digunakan, ada juga yang menyebutkan ikhtilas ini adalah sebutan untuk mat yang tidak dibaca dua harakat. Nah, seperti itu ya. Itu namanya ikhtilas, sebutannya. Tapi misalkan Ustadz, Anda pernah dengar ikhtilas itu adalah bacaan yang hanya 1/3 harokatnya. Itu juga betul ya. Tapi salah satunya kami dapatkan dari guru kami, ikhtilas itu juga disebutkan sebagai harokat yang satu, yang tidak ada mat tabi'inya. Maksudnya gimana ya? Tidak dibaca dua harakat atau lebih. Seperti itu. Allahu a'lam. Tapi ini jangan dijadikan permasalahan ya.
maksudnya Ustaz gini 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 gini. Tidak ya. Jangan sampai kita ribut gara-gara ikhtilas. Contohnya Ustaz ada apa? Gimana? Contohnya yang panjangnya yang mad tapi tidak dibaca panjang sepertiga. Bukan Contohnya apa gitu? bukan mat yang tidak dibaca panjang ya. Jadi gini, mat yang dibaca 2 harokat itu namanya mat tabi'i. Yang dibaca lebih dari 2 harokat namanya mat far'i. Betul? Iya. Betul Iya, lah ya. Ustaz. Mat yang dibaca selain kedua itu, bacaan yang dibaca selain kedua itu namanya adalah Tilas. ikhtilas. Ya, Oh, namanya adalah bukan mad. ikhtilas. Tilas. Namanya adalah ikhtilas. Ikhtilas. Ya, walaupun ikhtilas itu nanti disebutkan sebagai raum. Raum itu apa? Dibacanya sepertiga aja harokatnya tuh. Ya, di sepertiga aja. Itu boleh juga. Nah, itu ya. Jadi bacaan yang tidak dibaca mad seperti itu. Bukan bacaan mad selain mad tabi'i ya. Itu. Saya salah tadi, afwan. Itu namanya ikhtilas. Gitu, ya. Nah, baik, itu saja mungkin. Silakan saya kembalikan ke Kang Gesa. Yes. Baik, syukran, jazakallah khairan katsiran, Salman, untuk bedah tajwidnya malam hari ini. Baru sampai ayat 10, Ustaz ya, untuk malam hari Iya, ini ya. betul. Kita akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu, Ustaz. Boleh? Baik, untuk Bapak Ibu, bagi ada yang memiliki pertanyaan, boleh gunakan fitur raise hand-nya. Nanti Gesa sebut namanya, baru boleh buka mikrofonnya. Baik, untuk saat ini atas nama Ummu Khairunisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam. Ummu Khairunisa. Halo. Sepertinya sinyalnya Kang Gesa ya. Baik, kalau begitu. Jika belum dapat dilanjutkan, mangga untuk Bapak Ibu lainnya, jika ada yang ingin bertanya mengenai materi pada malam hari ini, dipersilakan. Boleh gunakan fitur raise hand-nya. Ada? Silakan yang mau bertanya. Apakah ada? Atau mau ditanya sepertinya ya. Iya, kayaknya mau dites ulang nih, Ustaz. Kayaknya. Mau ditanya langsung dari Ustaz ya mungkin. Baik. Baik, jika tidak Ya. mungkin apa langsung masuk ke sesi talaki saja, Ustaz? Boleh? Silakan yang mau Boleh. talaki. Mungkin untuk yang mau talaki, boleh langsung saja raise hand-nya ya. Oh, sebenarnya dari Ummu Khairunisa ada di chat katanya, Ustaz. Oh, ada di chat. Yang mana? Gunah musadadah itu apa, Ustaz? Mad arif sukun, cirinya apa saja, Ustaz? Seperti itu. Oke. Mad jadinya. Gunna musyaddada apa Ustaz? Gitu ya. Gunna musyaddada itu adalah apabila ada suara gunnah dan suara gunnah itu hanya 2. Suara gunnah itu hanya 2. Antara huruf nun dan mim, yang mana di antara mereka, kemudian di antara mereka ada tasydidnya. Ya, ada tasydidnya. Maka itu disebut dengan gunnah musyaddada. Contohnya simple. Quran surah An-Naba ayat pertama. Amma itu guna musyaddada seperti itu. Kemudian apa lagi tadi? Mat arid li sukun cirinya apa Ustaz? Mat arid li sukun ciri-cirinya adalah ada waqaf. Ya, ada waqaf dan ada huruf yang disukunkan karena waqaf. Ya, jadi sukunnya bukan sukun asli tapi sukun aridhah. Ya, sukun arid. Sukunnya palsu, ya. Contohnya di mana? Contohnya di Bismillahirrahmanirrahim. Ini mimnya. Tuh, lihat mimnya. Mimnya berharokat. Cuman kita baca Nah, ini namanya mad arid li sukun. Madnya dari mana Ustadz? Ini ada kasroh bertemu ya sukun. Ini mad. Kebetulan setelahnya ada huruf yang disukunkan karena waqaf. Akhirnya disebutlah
Mad arid li sukun. Bacaan yang dipanjangkan karena ada sukun yang arid. Seperti itu. Cara memaknanya. Sukun yang arid apa? Sukun yang palsu. Seperti itu. Ada sukun yang asli nggak? Ada. Ada ya, banyak sukun yang asli. Contoh, bis. Nah, ini sinnya sukun asli. Memang bawaannya sudah sukun. Nah, Ustadz, kira-kira kalau misalkan fathah bisa berubah menjadi sukun, sukun bisa nggak berubah menjadi fathah? Atau berharokat? Bisa nggak? Tidak. Bisa nggak? Tidak. Tidak. Nah, bisa ya, tidak bisa. Kecuali apa? Dia terdapat apa? Sifat aridoh. Contoh, alqo. Misalkan seperti itu. Itu ada nunnya sukun. Karena dia melebur, akhirnya suaranya berubah. Tidak sukun lagi. Ya, tidak sukun lagi. Berubah menjadi samar. Ya, samar. Allahu a'lam bishawab. Baik, semoga sudah terjawab ya. Baik, sekarang kita langsung memasuki untuk sesi talaki, Ustaz, karena sudah ada beberapa yang raiskan juga. Biasa akan panggil secara berurutan. Assalamualaikum, ada atas nama Ibu Yulita Isnawati. Ya Ustaz, Mau bertalaki, Ibu? ya mau bertalaki. Baik, langsung ya. Langsung ke ayat pertama ya. Ya. Pakai taus dulu ya Ustaz. Langsung saja ke ayat pertama. Nanti ta'uznya dikoreksi nanti. Afwan, yang lainnya mohon di-mute. Ya, baik. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad. Baik, berikan tasdidnya. Wa anta hil. Tapi jangan berlebihan. Wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Itu harus ada gunanya. Jangan lidiu. Kalau diu saja dia tidak ada gunanya. Harus ada suara gunanya. Wa walidiu. Wa walidi wa ma walad. Ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Ahsan, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Yulita. Baik, untuk selanjutnya di sini, Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ahmad Hatta. Boleh dibuka mikrofonnya Bapak Ahmad Hatta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ke kanan sedikit Ustadz, yang ke... Gini. Oh ya, enggak terlalu besar. Cilin dikit. Assalamualaikum. Ulun nak mengaji juga nah. Nah boleh, ya siap. Ya. A'udzu billahi Langsung saja, langsung ayat pertama. Ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Wa walid banyak. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin
وما ولد Apa sih itu? لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Baik. Ayahsabu an lan yaqa. Ada huruf q-nya. Jangan ya. Nah, kalau gitu dia seperti huruf ain nanti. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. أيحسب أن لن Hanya jangan mantul ya. Jangan ayahsabu. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Ya, terus lanjut. يقول أهلكت مالا لبدا Ya, enggak apa-apa, lanjut. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين Ya. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Baik, ahsan, cukup ya. Barakallahu fiik. Nanti dilatih lagi untuk huruf-hurufnya. Baik, Yang bukan qalqalah jangan dipantulkan. Ya. Nah, jangan dipantulkan. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Baik, syukran Pak Ahmad Hatta. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ibu Masitoh dari Pangkal Pinang. Silakan Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ya, agak dibesarkan Ustadz karena Ini cukup? Segini? nggak kelihatan di layar. Ya, udah habis itu. Alhamdulillah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidi wa ma walad. Wa-nya panjang. Wa walidiu. Wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu ayahsabu allal ayahsabu allal ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Falaqtaha. Oh, udah ya? 10 Udah. ya? Sampai 10 dulu ya. Baik. Jazakallah Ustaz. Wa jazakillah khairan katsiran. Sebentar saya ganti yang ini aja. Nah. Baik, Ibu Masito, sudah. Selanjutnya, Assalamualaikum, selamat malam Ibu Mas Rifa. Assalamualaikum, Ibu Mas Rifa, boleh dibuka mikrofonnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. La uqsimu bihadzal balad wa anta khilum Tanya nggak panjang. bihadzal balad. Huruf tanya nggak panjang Bu ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta khilum Jangan dipanjangin. Wa anta hil. Wa anta khilum Coba dengerin dulu. Bentar. Jangan dibaca dulu. Coba dengerin. Itu ada ta ya.
Wa anta, bukan seperti itu, tapi tanya sekali saja bacanya. Wa anta hillum gitu. Wa anta khilu bihadzal balad. Bukan. Wa Wa antahi. Coba. wa antakhiyu wa antakhiyu Baik, bihadzal. Coba jangan tergesa-gesa. Jadi acak-acakan. Coba ulangi. Wa antahillum bihadzal balad. Wa anta khilum bihadzal balad. Baik. Wa Ulangi ayat 2 ini saja sampai benar ya. Ulangi. wa anta khilum bihadzal balad. Coba lihat. Kelihatan di layarnya? Ya. Nah, ini jangan dibaca panjang. Sekali saja. Coba ta. Wa Nah, gitu. anta. Nah, jangan wa Wa an- anta. Kalau ta gitu dia panjang. Wa anta khilum bihadzal Coba. balad. Coba ikuti. Tahil. Akhil. Nah, seperti itu. Wa antahillum. Wa anta khilum bihadzal balad. Apa? Nanti sampai benar ya. Kita nggak usah lanjut. Ayat 2 saja khusus Ibu Masrifah. Kalau udah benar selesai berarti. Ulangi. Wa tahillum bihadzal balad. Wa anta khilum bihadzal balad. Coba dengerin saya. Wa antahi. Wa antakhi. Nah, seperti itu. Wa antakhilu bihadzal balad. Baik, cukup. Untuk Ibu Masrifah cukup dulu ya. Nah, nanti silakan di murojaah lagi kalau ada siaran ulangnya. Nah, kalau boleh tahu Ibu Masrifah sudah mengikuti kelas privat kita? Sudah, sekarang baru di kelas Ustadz. Nah, gitu. Bukan ya? Sepertinya bukan. Di modul berapa? Modul 1. Nah, modul 1. Nanti istiqomah Bu ya. Istiqomah diikutin terus. Nanti kan di sana ada latihan tuh. Latihan buat mengucapin huruf yang mana yang dibaca panjang, yang mana yang dibaca pendek. Ya, coba Ibu Masrifah, ini saya baca panjang atau pendek? Anta. Panjang pendek? Pendek. Nah, wa anta. Panjang pendek? Panjang. Nah, itu tahu. Sekarang Ibu Masrifah sudah tahu, cuman harus banyak riyadnya ya, harus banyak latihannya saja. Tinggal banyaklah latihannya saja. Gimana cara latihannya? Nah, silakan dipraktekkan untuk polanya seperti itu. Syukran ya, tetap semangat dan istiqomah. Lanjut Kang Yesa. Baik, syukran Ustaz. Selanjutnya setelah Ibu Masrifah, di sini ada Ibu Eri. Ibu Eri Siti Nurdini. Assalamualaikum, Ibu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau coba ya, Ustaz? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad
yaqulu ahlaktu malal lubada ayah sabu alam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain walisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Ulangi. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Nah, Gitu, baik, Ustaz. sudah bagus bacaannya. Cuman ingat, Terima baca kasih. Quran itu jangan sampai ada yang namanya saktah di mana-mana. Contoh, laqad khalaqnal insana fi. Jangan. Ya, walaupun di sana saya tahu tidak mengambil nafas. Memang betul tidak mengambil nafas. Cuman itu ada kaidahnya. Berhenti tanpa mengambil nafas itu namanya saktah. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Diusahakan dia disambung. Wahadainahun najda. Jangan berhenti. Wahadainahun najdain. Itu berarti ada jeda sejenak. Ada jeda sejenak. Kita hindari itu. Allahu a'lam Karena bishawab. sekolah mungkin saja karena terbawa dengan sekolah kali ya, jadi ada jeda ya Ustaz. Mungkin bisa jadi. Iya, terima kasih Ustaz koreksinya. Ya, sama-sama. Baik, syukran Ibu Eri. Ya, sama-sama. Selanjutnya atas nama Irman Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu Lu-nya nggak malan panjang. Lu-nya nggak panjang, cuman ku-nya yang panjang. Yaqulu ahlaktu malal. yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yara ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Masya Allah, barakallah fiik. Baik, syukran Pak Irman Syah. Selanjutnya Ummu Khairunisa. Assalamualaikum, Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La uqsimu bihadzal balad. Baik, huruf qafnya jangan terlalu ditekan ya. La uq. Itu nanti beda qalqalahnya. Dia standar saja. Apa namanya? Natural, biasa saja. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain
wahadainahun najdain. Ya, ahsan. Bagus ya. Alhamdulillah. Istiqomah kan ya? Ustadz tadi yang mau tanya Ustadz Afwan tadi Ya. mah keluar suaranya. Saya mau tanya Ustadz kalau mat arid disukun yang misalkan kayak gini Ustadz yang dia itu bukan dari fathah misal wa ma yash'urun. Di situ tuh Betul. ada tanda wakofnya. Itu mat arid disukun juga Ustadz. Betul. Mat arid li sukun juga. Kenapa? Ketika kita mengucapkan run, nah itu kan ada ro harokatnya harokatnya dhamma, kemudian setelahnya waw harokatnya Sukun. sukun, setelahnya baru ada huruf yang diwakafkan. Intinya ada mad, setelahnya ada huruf yang diwakafkan karena yang disukunkan karena wakaf. Seperti itu. Jadi tidak harus fathah. Nah, tidak harus fathah. Karena apa? Mad tabi'i ada 7 tandanya. Tahu nggak? Alif. Nah, alif bertemu fathah dan seterusnya yang itu ya. Silakan nanti di murojaah lagi berarti materinya ya. Ya. Jazakallahu khair Ustaz. Berarti kalau itu lagi Ustaz, yaumiddin itu bukan mat arid disukun, tapi lain ya. Itu namanya mat arid disukun karena apa? Karena dia kasroh. Ustaz, kalau dia fathah berarti dia bukan mat. Ya kan? Karena dia kasroh bertemu ya sukun jadinya mat. Seperti itu. Oh iya. Berarti ketika mat bertemu dengan huruf yang disukunkan itu mat arid disukun ya Ustaz? Yes, betul. Mumtaz. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakillahu khairan katsiran. Baik, syukran. Selanjutnya ada Ibu Rita Andriani. Assalamualaikum Ibu Rita. Waalaikumsalam. Monggo Bu, silakan Bu. Ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa wadi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayah sabu yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, kafnya jangan ke bunyinya. Ahlak itu bukan qalqalah. Yaqulu ahlak seperti itu saja. Yaqulu ahlaktu malal lubada ayah sabu lam yarahu ahad. Bukan ro-nya yang panjang tapi hu-nya. Yarahu. Oh iya. Ayah sabu lam yarahu. Bukan ro-nya. Ayah sabu lam yarahu ahad. Hu-nya yang panjang. Ayah sabu lam yarahu. Iya, salah maaf. Ayah sabu lam yarahu. Ro-nya jangan panjang. Yarahu. Ayah sabu lam yarahu ahad. Terus? Yarahu. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Insyaallah Makasih. nanti hati-hati ya, hati-hati yang mana yang panjang, yang mana yang pendek. Jangan ketukar ya. Jangan ketukar. Ya, baru 2 harokat belajarnya. Keren. Baik.
Syukran Ibu Rita. Nanti ketemu lagi di kelas privatnya ya, Ya, Bu. besok. Iya, Ya, besok besok malam. ya Bu ya, insya Allah. Makasih. Terima kasih kembali Bu, syukran Bu Rita. Baik Ustadz, sepertinya waktu pun sudah menunjukkan pukul 21.30. Apakah satu orang terakhir atau bagaimana? Sepertinya cukup ya. Cukup saja? Baik Ustadz. Baik sebelum Afwan ya, afwan. Baik untuk Bapak Ibu semua, mohon maaf untuk yang belum berkesempatan malam hari ini. Nanti insya Allah di pekan depan akan dilanjutkan kembali. Baik, untuk Ustadz Salman sebelum ditutup, mangga jika ingin ada yang disampaikan. Baik, terakhir saya ulangi lagi tadi ya, perkataan di awal bahwa ada perkataan seperti ini. Belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, itu bukan tentang kita mampu atau kita tidak mampu, ya, tapi itu adalah tentang Allah yang mau, ya. Jadi kalau sekarang yang hadir di sini, ya, misalkan ada yang gagal, ada yang belum pas, ya, itu jangan berkecil hati, ya, nggak apa-apa. Berarti Allah mau apa? Antum semua apa? Mengoreksi diri. Ibu bapak semua mengoreksi. Oh, saya kurangnya di sini. Berarti saya harus belajar. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai Ustadz, anak banyak salah nih. Ya udah, jadinya nggak usah baca Quran saja. Nanti takutnya berdosa gitu ya. Jangan seperti itu ya. Belajar tetap, baca Al-Quran tetap. Kalau salah gimana Ustadz? Allah maha mengetahui ya. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf untuk yang tadi belum kebagian ya. Mungkin insyaallah di lain kesempatan atau di kelas-kelas berikutnya nanti insyaallah ya. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan Syukran, untuk Ustaz. Salman malam hari ini, Masya Allah. Ya, senang hati Bapak Ibu. Baik, Alhamdulillah sudah memasuki penghujung acara di malam hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf bagi Bapak Ibu semua yang belum berkesempatan untuk bertalaki ataupun sesi tanya jawabnya mungkin tadi sempat terlewat ataupun karena waktu pun terbatas Bapak Ibu. Insya Allah untuk pekan depan akan dilanjutkan kembali untuk bedah tajwidnya. Insya Allah masih di surah yang sama, di surah Al-Balad. Dan oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa untuk bergabung kembali di pekan depan. Ya. Dan satu hal lagi untuk Bapak Ibu semua, bagi yang ingin bertanya ataupun ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kelas privat tahsin bersama Sobat Ngaji, di kolom chat sudah Gesa tuliskan nomor admin kami, yaitu Teh Syifa, admin Sobat Ngaji, yang dimana nanti Bapak Ibu semua boleh bertanya terlebih dahulu mengenai informasi-informasi yang berhubungan dengan kelas tahsin privatnya. Nah, nanti boleh langsung dikontak saja ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah waktu pun sudah menunjukkan pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Mari kita akhiri saja pertemuan ataupun kajian pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah wa bihamdika. Astagfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Syukran, jazakallahu khairan untuk Ustaz Salman untuk waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu istiqomah dalam memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Dan insya Allah semoga pertemuan malam hari ini dicatatkan dan juga diberikan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan mohon izin untuk kami akhiri.